tapi selingkuh. Sabrina Hairunisa gugat cerai Deddy Corbuzier ke Pengadilan Agama Tiga Raksa, Banten melalui akun Instagram pribadinya. Sabrina Hairunisa mengungkapkan alasan ceraikan Deddy Corbuzier melalui akun Instagram pribadinya. Sabrina Hairunisa membantah alasan perceraian dengan Deddy Corbuzier terkait pengkhianatan dan kemarahan. Alasan perceraian mereka yaitu terkait kejujuran. Menurut Sabrina Hairunisa, pasangan dapat menemui takdir untuk berjalan ke arah berbeda, seperti diberitakan sebelumnya. Rumah tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Hairunisa diisukan gonjang-ganjing sejak beberapa waktu lalu. Sabrina Hairunisa pun terpantau bolak-balik Korea, Jakarta. Pernikahan dengan Sabrina Hairunisa merupakan yang kedua bagi Deddy Corbuzier. Sebelumnya, ayah satu putra ini sempat menikah dengan mandan model Kalina Oktarani. Kita belajar jadi manusia dari Deddy Corbuzier dan juga Sabrina Hairunisa. Heboh kembali. Pasangan selebritis satu ini juga mengalami yang namanya perceraian dalam rumah tangga. Sabrina Hairunisa sudah mengajukan gugatan perceraian tanggal 16 Oktober 2025. Jika biasanya perceraian itu diawali dengan perselingkuhan ataupun juga kekerasan rumah tangga, namun di rumah tangga Deddy Corbuzier dan juga Sabrina Hairunisa ini nggak ada hal-hal kayak gitu. Entah apa yang mendasari mereka akhirnya mengajukan perceraian, mereka berdua lah yang tahu ya. Yang kita bisa ambil dari perceraian mereka adalah di mana mereka berdua tidak saling menjelekkan dan juga tidak mempublish kekacauan dalam rumah tangga mereka selama ini, gitu ya. Dari sisi Deddy Corbuzier ini dia tipe yang sangat-sangat logik gitu loh. Jadi kalau ngomong tuh nggak pakai tedeng aling-aling ya. Jadi keduanya ini berpisah itu untuk akhirnya mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Guys, maaf banget ya, aku mau menganalisa tanggal lahir Deddy Corbuzier dan juga Sabrina dalam keadaan begini karena aku lagi nggak enak badan. Tapi kalau dibilang kaget ya kaget, dibilang enggak juga enggak ya, karena waktu itu sebenarnya udah aku ini juga kan rumuskan juga atau analisa tanggal lahir Deddy dan juga Sabrina gitu loh. Nah ini untuk merimain lagi ya, kalau aku analisa dari tanggal lahirnya Deddy dan juga Sabrina nih, mereka berdua itu bukan karena tidak cinta lagi, memutuskan perceraian ini bukan karena rasa mereka udah hilang satu sama lain, enggak gitu ya, masih ada rasa cinta, masih ada rasa sayang, mungkin juga ada rasa ini keputusan yang benar atau enggak, tapi akhirnya ya sudah lah ya, mereka memutuskan untuk akhirnya divorce itu karena dari sisi tanggal lahirnya Deddy sendiri dia orang yang sangat logik banget. Jadi ketika ada yang pasangan ya yang curhat gitu, lebih ke arah lu lebay banget deh, kayak gitu tuh sebenarnya nggak perlu lu pikirin kali. Sedangkan si Sabrina sendiri tuh dia lebih ke arah lu harusnya dengerin dong, ini namanya perasaan, cukup lu dengerin deh, nggak perlu lu tuh jawab gitu loh, apalagi menjawabnya dengan jawaban-jawaban logika ya, karena kan kadang-kadang cewek itu hanya perlu didengar, dielus, dipeluk ya nggak sih. Tapi karena seorang Deddy Corbuzier ini adalah orang yang sangat-sangat logik gitu loh ya, jadi apa keinginan atau harapan dari si Sabrina ini tidak terrealisasi guys. Jadi kalau aku analisa dari tanggal lahirnya itu lebih ke arah perbedaan ini aja, perbedaan konsep dalam berpikir nih gitu. Yang tadi aku bilang ya, Deddy itu tipe yang sangat logik, Sabrina modelnya pakai perasaan, yang nggak ketemu guys. Akhirnya sama-sama capek, sama-sama lelah, dan sama-sama menyadari bahwa pola komunikasi mereka memang tidak bisa dirubah satu sama lain. Aku analisa juga ya dari tanggal lahirnya Deddy ini tuh dia tipe yang ngatur ya, ngaturnya tuh detail nih untuk pasangannya. Sebenarnya tuh niatnya adalah untuk kebaikan. Tapi di tanggal lahir Sabrina sendiri, usia-usia sekitar 30-an ke atas itu dia lebih pengen menentukan arah hidupnya. Jadi lagi-lagi gak sinkron lagi nih guys, gitu loh, antara karakter dari Deddy dan juga perubahan perubahan arah hidup dari seorang Sabrina. Mungkin awal-awal Sabrina itu merasa oke banget nih gue dipimpin nih oleh seorang laki-laki yang maskulin banget ya, dia tuh ngatur dan lain sebagainya. Tapi makin lama itu Sabrina merasa kayaknya gue juga harus punya arah hidup gue sendiri nih
Dan juga ya, Sabrina ini tuh sangat sensitif sama kata-kata ya gitu loh. Jadi apalagi pasangan nih, karena dia punya kode family. Jadi dia sangat sensitif dengan kata-kata atau kalimat dari pasangan. Sedangkan tadi kan aku bilang dari sisi Deddy Corbuzier ini dia tipe yang sangat-sangat logik gitu loh. Jadi kalau ngomong tuh nggak pakai tedeng aling-aling ya gitu. Jadi si Sabrina ini lebih ke arah, kok gue nggak pernah didengerin ya apa maksud gue nih. Lu selalu mengemukakan kalimat-kalimat yang terlalu to the point dan terlalu logik, nggak bisa. Jadi intinya adalah kalau aku analisa dari tanggal lahirnya Deddy dan juga Sabrina ya, perpisahan ini tuh benar-benar perpisahan yang sangat-sangat damai ya. Walaupun mungkin diawali dengan duar gitu ya, tetapi ketika mereka memutuskan untuk berpisah itu sudah keputusan masing-masing yang saling menyadari bahwa arah hidup mereka itu memang sudah berbeda, dan mereka pengen menemukan ya, apalagi Sabrina nih, pengen menemukan jati dirinya sendiri tanpa dikontrol penuh oleh seorang Deddy. Jadi keduanya ini berpisah itu untuk akhirnya mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kali ini gosip ya, tapi belum tentu tahu kebenarannya kayak gimana. Datang dari Sabrina sama Om Ded nih. Isunya mereka tuh ada keretakan rumah tangga. Karena guys, ciri-cirinya itu kelihatan banget dari si Sabrina ini mengganti namanya yang sebelumnya Mrs. Corbuzier menjadi nama lengkapnya dia sendiri, Sabrina Krawinisa. Agak susah sih bacanya ya, tapinya Kak Sabrina ini pokoknya mengganti nama sebelumnya Mrs. Corbuzier ya, kayak seolah memang dia menjadi istri sahnya Om Ded, dan kali ini kayak menjadi dia diri sendiri. Dan sekarang juga infonya sih ya, si Sabrina ini tinggal sendiri di Korea mungkin sama temennya. Tadi kayak apa itu SLJJ lah ya, sambungan langsung jarak jauh sama Om Ded. Rumah tangga dari Corbuzier dan Sabrina Krawinisa diisukan rata. Ini di matamata.com. Apalagi teman-teman kalau lihat di videonya Kak Sabrina yang 3 hari lalu dia upload ya, dia menyatakan di sana kalau misalnya apa sih membuat aku ini kelihatannya bahagia banget, si Sabrina bilang kan, karena apa? Karena punya dia ini, si anjingnya dia yang Chanel ini. Tapi yang bikin salfok itu komenannya netizen ada aja yang bikin aslinya prihatin menjadi ngakak. Salah satu komennya yang aku tahu itu ya, pria berambut mana yang merebut hatimu. Terus astaga, ada lagi yang bilang, sabarlah kak, mungkin sebentar lagi rambutnya Om Ded akan tumbuh dan kamu akan jatuh cinta lagi. Astaga. Lah ono ayah tuh. Jadi awalnya harusnya berita yang isunya itu agak sedikit deg-degan, sedikit kepo. Kenapa ya? Padahal selama ini fine-fine aja. Bahkan mereka itu kan kurang lebih 8-9 tahun tuh pacaran dari tahun 2013 kan. 2022 kan mereka menikah. Lah kok sekarang 2025 itu diisukan rata-rata kayak gimana. Tapi ya semoga enggak ya. Cuman ya ini netizen ini ada aja komenannya tuh yang bikin temen-temen lihat sendiri aja lah. Ini salah satu contoh komennya. Mungkin ke Sabrina kesel kalau berantem gak bisa jambak. Gak expect komennya. Sabrina pasti capek lagi, rambut Deddy gak pernah tumbuh. Astaga, bisa sampai kepikiran ke situ bang. Tapi nggak sedikit juga beberapa netizen yang bilang kayaknya Sabrina tuh masih sibuk sendiri karena kan dia kayaknya belum tahu tuh peran istri kayak gimana. Bahkan ada juga netizen yang bilang kalau kelihatannya Om Ded itu perhitungan deh, atau sudah tahu kan kenapa istri pertama cerai. Ya ini semuanya masih bisa berspekulasi ya guys. Kalau aku sih nggak komen apa-apa ya, karena kita nggak tahu tuh rumah tangga orang kayak gimana say. Sawang sinawang ya toh, semuanya pasti ada masalah lah ya, tuh nggak termasuk juga aku. Pasti semuanya itu ada masalah sendiri-sendiri, tinggal aja kita itu nyikapinya kayak gimana. Kayak memang berat, pasti berat ya. Berat. Ya semoga rumah tangga itu baik-baik saja dan mungkin nggak unfollow, mungkin nggak follow Om Ded atau saling unfollow. Ini mungkin karena ya emosi sesaat ya kan. Nanti akan follow-followan lagi dan rujuk lagi, baikan lagi. Semangat Mbak Sabrina dan Om Ded. Ya semoga langgeng-langgeng lah ya. Gue bilang juga ada permintaan khusus Sabrina Hairunisa ketika menggugat cerai Deddy Corbuzier. Gugatan cerai yang sudah resmi terdaftar dari 16 Oktober 2025. Nah, permintaan khusus dari pihak Sabrina ternyata perkara ini tidak ingin dipublikasikan lebih lanjut. Jadi kagak bakal tuh nomor perkaranya dipublikasikan sama pihak pengadilan. Begitu ditanya apakah mereka berdua bakal datang ke sidang perceraian perdana mereka, tidak ada jawaban dari pengadilan. Langkahnya Sabrina juga menempuh jalur hukum penuh kehati-hatian ya. Gak lama setelah kabar gugatan mencuat, tiba-tiba dari pihak keduanya muncul dengan pernyataan di akun Instagramnya masing-masing. Yang isinya sih ngucapin terima kasih buat para netizen yang memang udah kasih dukungan sama doa. Mereka berdua sepakat menempuh hidup jalan yang terpisah. Bukan karena marah, tapi karena cinta, karena kejujuran, karena kedamaian.
Kata-kata terakhirnya cakep banget tuh. Akhir hanyalah awal yang tenang dalam bentuk yang baru. Apa selama ini Sabrina kagak tenang hidupnya? Menurut lu pada bagaimana?